Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula sayyidi kulli muqtafal arabiyyil hashimiyyil mustafa wa alihi dhawil huda man syubbihu bi ajmin fil ihtida. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa nurus samawati wal ard wa imadud din atau kama qala laisa syai'un akramu indallahi ad-du'a. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan, Allah kirim rahmat untuk kita, para bunda yang punya tenaga lebih kuat dari pegulat, yang lebih kuat dari pesilat, yang lebih hebat dari para pelari cepat. Ibu bisa datang ke masjid dengan gagah, dengan hebat, sementara orang-orang yang dianggap kuat, para pegulat, para pesilat, pelari cepat, mereka nggak sanggup ke masjid, nggak sanggup ke salim, mereka sanggupnya ke tempat latihan. Apalagi kalau sholat subuh, ibu-ibu bapak hebat, mereka tidak hebat. Kenapa? Mereka tidak sanggup ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Mohon maaf nih, kalau pegulat tersinggung, pesilat tersinggung, ya jadilah orang kuat. Subuhnya ke masjid, duhurnya ke masjid, maghrib, asar, maghrib, isya ke masjid, ya, insya Allah. Ibu ngapain itu? Alhamdulillah lagi ibu usianya sekarang sudah 1 abad kurang 40 tahun, kurang 35 tahun. Semakin dekat dengan Ramadan, dan sekarang masuk bulan Rajab. Tahun berapa nih sekarang? 3, 4, 5, 6. 5 apa 6? Alhamdulillah. Kita doa semoga umur kita sampai Ramadan. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana
di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Amin. Sampai nggak kira-kira ke Ramadan? Ya. Puasa nggak untuk bulan Ramadan? Awas alasan. Kalau aktif emah asam lambung naik, kolesterol tinggi, asam urat. Enggak apa-apa Bu, kalau emang udah sepuh, puasa Ramadannya bisa diganti dengan fit. Yang tidak kuat, yang sakit, yang perjalanan jauh, boleh dibayar fit. Siapa itu yang tidak mampu melaksanakan puasa tapi wajib, makanya dibayar dengan fit. Kenapa fit ya? Karena nggak mampu, nggak bisa lagi puasa, diganti juga nggak sanggup, maka bayarnya fit. Yang jadi masalah punya duit apa kagak? Minta sama anak. Emang ini konsumsinya nggak bisa dibagi tadi. Pas pengajian malah gitu. Jadi konsentrasi hilang. Ibu silakan dipegang, tapi jangan dimakan. Kotor mesinnya. Yang keduanya dengerin saya. Ya, oke. Ini belum mulai nih karena ada iklan lewat. Tapi saya nggak dikasih perintah. Sabar. Alhamdulillah yang berikutnya ya Allah, ini sudah lewat tahun baru 2024, sekarang 2025. Alhamdulillah miladiah. Tahun hijriahnya 1446. Mau masuk puasa, kemudian bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, haji. Nanti ibu biasanya Ramadan libur, Syawal libur, Dzulqa'dah libur, Dzulhijjah libur. Setelah haji baru mulai pengajian lagi. Lama liburnya? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan cuy. Lama ya? Beneran? Nah, biasanya saya mulainya habis haji. Oke, alhamdulillah. Salawat dan salam Allah bagi Rasul Muhammad. Ini kalau lagi makan rame ya. Salawat dan salam Allah bagi Rasul Muhammad. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai umatnya yang nanti pada hari kiamat mendapat syafaatnya, diajak masuk surga bersamanya, surga paling tinggi Al-Firdaus bersama Rasulullah Muhammad yang mencintainya, dan semua jamaah Al-Ittihad berangkat bareng-bareng masuk surga. Amin. Alhamdulillah bisa buka. Siapa yang puasa hari ini? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi nggak ngaco 11, 12, 13. Saya doakan kalau bulan Rajab puasanya termasuk bulan haram. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu semua kebaikan Allah lipat gandakan. Sebaliknya kalau buruk juga dilipat gandakan. Ya Bu, saya doakan 1 harinya puasa, Masya Allah. Kata Rasulullah, Bu, dengerin Pak ngobrol. Enggak, itu ngobrol. Iya. Ntar nanyanya, iya. Kencang soalnya.
Udah. Dengerin saya. Malam jamaah netizen yang ngaji ini NENEK. Saya ngomong gitu. Saya ngomong apa sih? Oh ya, Rasulullah bersabda terkait dengan puasa, dengerin baik-baik. Pahalanya gede banget salah satunya. Nih. Man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu lahu wajhahu minan nar sab'ina kharifa. Susah. Banyak suara. Siapa orang yang puasa 1 hari di jalan Allah, puasanya karena Allah. Apa kata Rasulullah? Ba'adallahu lahu wajhahu, maka Allah jauhkan dia wajahnya minan nar, dari neraka sejauh sab'ina 5 tambah 2 sab'ina 7 apa? Kharifan. Kalau 7 sab'atun. Kalau sab'ina 70 dijauhkan oleh Allah sejauh 70 tahun jarak dari neraka sehari doang. Alhamdulillah. Maka bersyukurlah yang puasa hari ini. Saya menyampaikan baik, berniat untuk Rajab ini khusus saya puasa 15 hari dan itu saya jadikan puasa Daud. Kemarin mulainya hari Kamis, Seninnya puasa biasa, puasa Senin. Begitu Kamisnya udah niat Daud, jadi Kamis, Sabtu, Senin, nanti Rabu, Kamis enggak, Jumat puasa, terus Minggu, kemudian Selasa, kemudian Kamis, kemudian Sabtu, sampai jumlahnya separuh bulan Rajab. Itu puasa terbaik setelah Ramadan, puasa Nabi Daud. Seninnya dapat, ayamul bidnya dapat. Maka kalau puasa Nabi Daud, semua puasa sunnah yang biasa udah otomatis dapat. Ulangi, kalau orang puasa Nabi Daud yang biasa puasa sunnah Senin Kamis dan puasa ayamul bid 3 hari setelah 3 hari setiap bulan di tanggal 13, 14, 15 itu otomatis dapat. Bagi yang sudah biasa merutinkan Senin Kamis dan ayamul bid, kalau dia mengerjakan puasanya puasa Daud, Senin Kamisnya dapat, ayamul bidnya dapat. Kenapa? Karena itu puasa Nabi Daud bisa kena Kamis, bisa kena Senin, bisa tidak kena dua-duanya. Tapi biasanya seling-seling. Kalau Senin ini dapat, nanti Senin depan nggak dapat. Senin dapat, Kamis nggak dapat. Minggu depannya Senin nggak dapat, Kamisnya dapat. Seperti itu. Maka otomatis sunnah Rasulullah dikerjakan. Puasa Daud dapat otomatis puasa Kamis, Senin, Kamis, dan ayamul bid bagi yang biasa. Semoga sholawat dan salam kita sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yuk biar rame, biar senang, biar happy, biar bahagia. Orang yang bahagia itu sehat. Jangan manyun aja, jangan manyun. Senyum deh saya, senyum. Ya. Yuk senyum. Sekarang sholawat. Mau sholawat yang mana? Jibril? Apa namanya, lihat ikan di kolam? Atau puasa itu? Ya, yang itu semangat ya. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah
semua disayang Allah, hidup bahagia diridhoi Allah, dunia baik akhirat baik karena ridho Allah, masuk surga bersama Rasulullah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah sambil senyum. Pengajian tiap hari Senin, insya Allah semua bahagia. Panorama penuh kasih sayang dan cinta, di akhirat masuk surga. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala pengajian MTL Intihad, insya Allah ibu-ibu semangat, hidup penuh rasa sehat, kantong kiri kanan semuanya melesat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ya Allah memberkati Bunda Haja Siti Bahza selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Ittihad. MC Bunda siapa ya? Lucia. Tuh, katanya kenapa? Jatuh. Jatuh. Cinta sama siapa? Ya Allah. Sampai boleh ya. Allahumma anta syafi la syafi illa anta syifaan la yusukumma. Amin. Walaupun aktif tangannya ngaji tetap ya. Dan saya bahagia tadi mendengar ngaji tadi selama saya di sini. Ini yang kedua saya dengar bagus ngajinya. Siapa tadi lagi itu? Ini ya, ini ya. Yang mana orangnya? Santri ya. Dari mana saya? Niki. Oh, anak Iki. Sudah selesai. Baru seperti 4 ya. Nanti selesai dapat jodoh segera. Dapatnya ustadz yang keren datang kayak saya. Ngajinya bener semua. Saya dengar juga enak. Kalau yang biasa itu nggak jelas. Maaf ya, nggak nyebut orang ya. Iya benar. Enak memulainya. Idghamnya benar, ikhfanya benar, nggak berhentinya benar. Dan kalau ibu nyolong napas, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi juga saya dengar yang huruf nunnya ada tasdid terakhirnya juga cakep dipanjangin. Walajan. Nah itu benar. Walajan. Setelah mimnya panjang ada tanda matobi'inya, kemudian ada an, maka dibaca a panjang 2 harokat. Atau nisa tadi benar semua. Alhamdulillah wa syukur. Berbahagialah karena dengan itu nanti masuk surga dengan Al-Quran. Ibu masih bisa nggak masukin surga orang tuanya? Bisa. Terus belajar semampunya. Pak udah tua nggak apa-apa. Yang penting bukan bisanya, yang penting belajar prosesnya. Atuh udah nggak bisa ngomong ya nggak apa-apa. Karena Allah menghargai belajar usahanya. Kalau bacanya susah, pahalanya 2. Bacanya kayak beliau itu, masya Allah, ya, itu bersama malaikat yang mulia.
Amin. Ya Rabbal. Nanti tinggal belajar. Nanggopnya udah deh. Nanggopnya udah hafal semua. Lagu-lagunya udah bisa semua. Tapi nanggop belajar. Tidak semua santri belajar, Bu. Tilawahnya, tartilnya juga belajar ya. Biar kenal lagu-lagu yang lain. Saya kayak imam gitu. Saya imam, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ceweknya kan keren banget. Oke, Dek siapa namanya? April. Ya, alhamdulillah. Itu dibantu dan ibu-ibu jangan malu belajar sama beliau. Nama saja nggak malu. Undang ke rumahnya, Bu, 5 orang. Nanti adik saya kasih tahu caranya. Yang belum bisa kumpul sama yang belum bisa. Yang sedang sama yang sedang. Yang bagus. Kenapa? Kalau digabung, ya udah deh salah-salahan. Ajak bareng nggak bisa. Ya. Kalau ajak bareng nanti gini dong mulutnya. Kayak ikan. Mangap terus tapi sama modelnya kan udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan beda-beda ya. Baca Yasin biasanya. Megang Yasinnya terbalik. Ada nggak sini, Bu? Nggak ada di sini ya. Oke, ini apresiasi saya kepada beliau Ananda Apriliani Triana. Ya April lah, ini bulan April ya. Masih Jasmine nggak? April Jasmine. Ya Allah, semoga berkah hidupnya, kuliahnya selesai dengan baik, dapat suami yang baik, kaya dan mempesona, dan mengangkat keluarga bersama ayah bundanya masuk surga. Amin. Punya hafalan nggak? Berapa juz? 30. Masya Allah, kamu terlambat ketemu saya sih. Coba ketemunya 30 tahun lalu. Saya nyarinya dokter baru menghafal Quran pula, Masya Allah. Bu, mau tidur dengan Cina enak apa enggak? Kalau saya nggak enak, mau tidur ceramahin. Kalau itu enak tidur. Kalau aku enak tidur tidurin. Baik, tema hari ini 2 ayat saja tentang doa. Coba adik saya kasih aja, lanjutin. Surah apa, ayat berapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lanjutin. Surah apa, ayat berapa? 50.000, 100.000, 300, ya, seperti pada doang. Betul. Lanjutannya surah Al-Baqarah ayat 186. Buka sekarang. Dilanjut lagi deh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lanjut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayo deh. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir ayat 60. Surah 40 60. Buka dua-duanya. Sini deh April, saya ada uang 10.000 nih. Lumayan, sini saya. Dek, sini. Santri mah nggak apa-apa, sedekah. Hah? Bersyukurlah. Ini juga senang deh. Alhamdulillah. Udah ketemu, Bu? Dicatat, ditandai Al-Baqarah 186 dan surah Ghafir surah 40
ayat 60. Catain aja. Nanti bacanya ya. Sekarang tema kita adalah tentang apa? Saya kirim tuh. Resolusi tahun baru. Bolehkah? Saya tanya dulu, apa itu resolusi? Jawab. Ya, tahun baru ditanya, Bu, resolusinya apa? Resolusi itu harapan. Apa, Bu? Resolusi itu juga disebut cita-cita yang diinginkan setahun ke depan. Itu apa? Namanya resolusi juga berarti apa? Kesepakatan orang atau kelompok yang disampaikan kepada kelompok besar atau negara atau bangsa-bangsa sebagai sikap. Misal PBB resolusi mengeluarkan surat keputusan tentang bahwa Israel itu adalah penjahat perang terhadap Palestina. Maka hentikan. Isi suratnya itu diajukan ke PBB, itu namanya resolusi, surat resolusi keputusan negara-negara tentang kebiadaban Israel. Ibu mengajukan pada suami, namanya gugatan. Gugatan itu juga namanya resolusi. Satu, intinya resolusi itu adalah pengharapan. Dua, keinginan atau cita-cita. Yang ketiga adalah doa. Apa, Bu? Apa, Bu? Pertanyaan saya, bolehkah kita berresolusi di awal tahun baru? Boleh apa enggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Kalau cuman itu, kita doa nanti nunggu tahun baru. Setiap tahun baru tanya, apa resolusi kamu? Betul? Harusnya yang namanya resolusi itu adalah every time, anytime, on time, overtime. Ulangi Pak. On time, saat itu juga on time. Every time, setiap, anytime. Hah? Kapan aja. Jadi nggak usah nunggu. Terus overtime yang banyak. Jangan cuma habis sholat doa seperti nunggu habis sholat lagi berdoa. Overtime ditambah over terus. Kenapa emang? Karena mati itu on time. Mati itu tidak ada mundur, tidak ada maju. Kalau udah saat, sudah waktu, sudah ajal, la yastaqdimuna wa yastakhirun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Namanya ajal. Apa, Bu? Apa itu ajal? Waktu. Apa itu waktu? Masa. Apa itu masa? Waktu. Bolak-balik bayar. Ya. Ingat, waktu itu tidak pernah berhenti. Ulangi. Coba ulangi. Waktu itu betul nggak? Kita ada, nggak ada, jalan terus waktu. Kita meninggal atau hidup, jalan terus waktu. Nggak pernah berhenti. Bahkan sampai hari kiamat masih terus ada waktu. Jelas benar? Ada kita, nggak ada kita, jalan terus.
Karena waktu tidak bergantung dengan kita, kitalah yang bergantung dengan waktu. Maka ada orang ngomong gini, kita tunggu aja waktunya, ya kan? Misalnya, maaf Pak Jokowi, kan gagah dulu, tunggu aja waktunya. Apa itu tunggu apa Pak? Tunggu waktunya selesai juga. Yang mendatangi apa itu? Waktunya mendatangi dia, mendatangi kita, berakhir masanya. Ibu juga nanti terakhir masanya. Maka udah ada anak di bawahnya, anak ada anak lagi cucu, itu yang mengganti. Maka ada tua banget, tua, sedang, kemudian muda, remaja, anak-anak, bayi. Regenerasi. Nanti yang tua meninggal duluan, belakangan. Belum tentu yang lain ada meninggal. Semua ajal milik Allah. Maka gimana caranya agar waktu milik kita? Nih, dengar baik-baik, Ibu, dengar baik-baik, teman-teman netizen, tiktokers, dengar semuanya ya. Ya, nih, dengar baik-baik, catat, jadikan juga status. Madho fata wal mu'amalu ghaib walaka sa'at allati anta fiha. Ma apa-apa, madho yang telah lewat, ma sesuatu, apa-apa, madho yang telah lewat, udah lewat. Iya, apa-apa madho yang telah lewat, fata, mamadho fata, menjadi tulisan, memori, sejarah, kenangan. Ulang Ibu, segala sesuatu yang telah lewat, telah lalu, menjadi memori, catatan, sejarah. Betul? Tadi saya makan, udah jadi memori, udah jadi ingatan, udah jadi apa? Sejarah. Udah lewat. Fata wal mu'amru ghaib, dan apa-apa yang depan masih gaib. Kita nggak ada yang tahu nanti ini, setelah ini Ibu mau ngapain, nggak tahu. Mau terjadi apa, nggak tahu. Betul? Bu, itu yang batuk, tahu nggak dari sebelumnya saya mau batuk? Nggak kan? Nggak tahu. Oh, Ibu tahu nggak mau begitu? Nggak tahu kan? Apa yang akan terjadi di depan, gaib, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Walaka, dan bagi kamu, as-sa'ah, waktu, allati, yang anta, kamu, fiha, di dalam waktu itu. Maksudnya gimana? Nah, terlebih kan begitu. Walaka, dan bagi kamu, as-sa'ah, sekarang ini, saat ini, waktu ini, anta fiha, kamu berada di dalamnya. Kalau diterjemahkan dengan baik, dengan kalimat yang indah adalah bagimu adalah saat ini. Walaka, dan bagimu, as-sa'ah, waktu ini, saat ini, anta fiha, kamu berada di dalamnya. Berarti kamu sekarang aktif. Apanya? Pikirannya, ucapannya, tindakannya baik. Kita ulangi ya Bu, bahasa Indonesianya. Apa-apa atau segala sesuatu yang telah terjadi, yang berlalu kemarin, madho udah lewat, udah terjadi, fata, menjadi kenangan, menjadi sejarah, memori, terus kenangan aja. Sementara angan-angan masa depan
gaib, tidak dan tahu. Bagimu dan bagimu adalah waktu ini, saat ini kamu berada di dalamnya. Maksudnya gimana tuh? Saat ini, waktu sekarang ini kamu hidup, saat ini hidup pikiran, ucapan dan tindakan yang baik. Itu kalau diterjemahkan secara baik. Ya Bunda. Kenapa emang? Waktu kita cuma sekarang. Kemarin udah lewat, gak mungkin terjadi lagi, gak mungkin diulang lagi. Yang akan datang kita gak tahu. Sekarang taunya aku hidup sekarang ini. Maka kata Rasulullah, 2 saja, gak usah banyak-banyak. Berapa Bu? Apa itu 2? Sekarang. Sekarang apa nanti? Sekarang. Apa itu? Aktarhum lil mauti dzikra. Banyak-banyak ingat kematian. Nggak ada waktu untuk lenceh-lenceh lagi. Nggak ada waktu untuk sok cantik lagi. Nggak ada waktu sok kuat. Olahraganya apa namanya itu? Badminton. Olahraganya main soccer. Ibu-ibu segini. Nggak ada waktu lagi ibu main ikut panjat pinang. Nggak ada waktu lagi ibu ikut olahraga senam yang aerobik. Jangan rontok. Pengen iya, tapi jantungmu, tenagamu, tulangmu udah nggak sanggup. Faktor you, faktor kamu. Terus ya, boleh apa nggak ikut Pak senam itu? Ganti senamnya senam jantung, senam sehat, ling tienku, kemudian pernafasan, melihat bulan, meraih bulan, menimbang sambil napas. Jadi yang kuat itu napas, bukan tangan, gerakan tangannya. Dari olahraga terhebat seperti orang sholat. Kalau ibu sholatnya bener, gerakannya, ramatnya sehat. Ustaz, saya kok sakit terus, sholatnya gerakannya cepet. Allahnya Allahu Akbar sendiri makin lama sambil membayangkan, mengucapkan hatinya, Allah, saya sengaja sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. You know, Allah Akbar. Yeah. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Fatihahnya malah dolim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal kayak gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang 2 harokat jadikan 1, yang 1 jadi setengah. Iya, nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang 1 jadi setengah, yang 2 jadi 1. Kalau yang benar tartil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau saya imam dilemparin orang pakai batu, lama amat. Kalau imam ya ikuti, lihat jamaahnya pas ngomong istawu. Oh, tadi lu lihat belakangnya. Oh, ada yang bungkuk, ada pakai kursi, ada yang pegang perut, cepetin. Ada anak nangis, cepetin. Bacaannya yang tadi di April itu setengah tartil. Nanti kalau ini jadi imam, kurangi lagi, lebih cepat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kenapa? Di belakang banyak nenek-nenek yang sholatnya udah selonjor. Lah kalau lama, sholatnya udah capek. Makanya ibu sekarang saya tanya nenek sekarang, sholat tarawihnya yang 8 apa yang 20? Oh, ini kenapa selonjor? Kalau 20 lama
ambil sunnah yang sedang, yang bagus, yaitu sesuai kemampuan. Pengen nambah di rumah, silakan nanti 20 sendiri aja sambil duduk, sambil santai, taruh depan Al-Quran, sedang saya istirahat, nanti jalan-jalan, makan minum lagi, sholat lagi, nggak apa-apa. Tapi yang di masjid usahakan yang cepat, yaitu 8. Bacaannya enak, imamnya juga enak, ya. Balik kalau imamnya saya, senang nggak Bu? Senang apa nggak? Pernah nggak saya imam di sini? Nah, emang orang mana ente? Terawih di sini? Pernah lah. Tahun lalu di sini. Ya, cuma nggak sadar itu saya. Yang dibaca begini, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya itu. Iya kan? Pernah dengar kan? Itu saya itu. Nggak ada nada kayak begitu. Karena saya belajar di Imam Haram dari Syekh Bandar Balila. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang biasanya kan Alhamdulillahirabbil alamin itu Syekh Abdurrahman bin Sudais. Itu udah biasa dengan umum. Kalau ini jarang nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak apa enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak apa enggak tergantung aminnya. Kalau aminnya kompak berarti enak tuh bacaan. Alhamdulillah. Nada juga enak, nggak kompak karena ngobrol. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak apa enggak? Enak. Tapi kenceng ya. Waladdallin. Sampai 8 rakaat kuatnya. Maka ambil yang suara sedang. Alhamdulillah. Iya, ngikutin. Alhamdulillah. Kurang dengar, saya mau ulangi. Oh, pahalanya. Urusan pahala, urusan Allah. Saya nggak bisa manen banyak dan sedikit, Bu. 8 rakaat 11 itu adalah riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu. Berapa jumlahnya? 11. 8 tambah 3. Sedangkan yang 20 tambah 3, 23 rakaat itu adalah riwayat Umar. Jadi Umar sholatnya 20 rakaat. Ada juga 40 rakaat. Pahalanya gedean mana? Soal pahala urusan Allah. Yang 2 rakaat ya bagus bacaannya, rukunya cakep, khusyuk, tumakninah, bisa jadi lebih besar pahalanya. Kenapa? Bacaannya bagus, rukunya, i'tidalnya, sujudnya tumak. 20 rakaat tapi bacanya Al-Ghalib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa jadi juga ditolak. Kenapa? Tidak tumakninah. Bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Oke Bu? Karena ibu juga capek kalau 23. Ambil yang sunnah yang lain. Saya tidak menganjurkan pilih ini aja, enggak. Sesuai kemampuan. Karena dua-duanya
sunnah. Yang 11 sunnah, yang 23 sunnah. Sunnah boleh pilih. Istighfar 3 kali cukup. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh apa enggak salah? Boleh. Yang ditambahin astagfirullahaladzim. Boleh apa enggak? Boleh. Yang astagfirullahaladzim, boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Judulnya apa? Istighfar. Beres. Pilih sunnah sesuai kemampuan. Ada tasbih cuma 11, hamdalah 11, takbir 11, subhanallah, 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 subhanallah. Ada juga yang 10. Kita pilih. Kalau buru-buru pilih yang pendek. Ditungguin ya, istrinya nggak sholat karena haid, mau pergi ke Bandung. Suami sholat dulu. Suamiku jangan lama-lama ya. Ya bukan ikut istri, tapi kasihan nunggu. Boleh ambil yang cepat. Boleh juga setelah sholat fardu langsung sunnah ba'diyahnya, kemudian bikinnya sambil jalan. Boleh apa enggak? Boleh. Karena keluarga udah nunggu. Jadi tidak menyalahi sunnah. Ustaz, di masjid itu 23 rakaat. Boleh enggak aku ambil 8 aja? Boleh. 8 pulang. Boleh apa enggak? Boleh. Witir sendiri atau witir di sini nunggu imam selesai? Boleh. Witir sendiri belakang? Boleh. Enggak sholat juga? Boleh. Karena tapi sayang malam Ramadan enggak ibadah. Karena kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang Ramadan malam harinya dia qoma, berdiri, tarawih, baca Al-Quran, malamnya bangun lagi tahajud, ada witir situ, zikir malam, doa malam, baca Al-Quran malam, sholat malam, qiyam itu berarti menegakkan ibadah di malam hari. Sholat malam bisa tarawih, bisa tahajud, bisa witir. Qiyam malam bisa baca Al-Quran, bisa zikir, bisa sedekah, bisa berbuat yang lain. Namanya qiyamul lail, menegakkan malam dengan ibadah. Salah satunya tarawih, witir, tahajud. Ustaz udah witir, tadi waktu tarawih, nanti boleh nggak tahajud? Boleh. Yang tidak boleh adalah witir lagi. Beres? Kalau udah tahu ilmunya mah aman. Halo? Bilang itu dong. Hai. Halo? Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Asik. Kangen nih. Pak Ustadz. Iya saya. Ya boleh. Ketika Pak Ustadz bilang sesuatu hal yang sudah terjadi. Yap. Dan yang belum terjadi itu kita nggak tahu. Ya betul. Nah, apakah yang belum terjadi itu bisa dihindari dengan apa gitu Pak? Yang belum terjadi pada diri manusia, musibah atau apa yang kan yang sudah terjadi ya. Ya sudah. Ya, yang belum terjadi kita kan nggak tahu, Allahu alam pada manusia. Nah, apakah yang belum terjadi itu bisa dihindari? Bisa dihindari dengan 1, berdoa, 2, dengan sedekah, 3, menolong orang, 4-nya hati-hati, ikhtiar yang maksimal, yang kelimanya serahkan pada Allah. Terjadi juga urusan Allah. Doa nggak ada ruginya. Maka itu resolusi setiap waktu, di mana saja, kapan saja, berdoa. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kenapa emang? Karena hamba nggak sanggup, nggak punya daya, nggak punya kemampuan apa-apa. Tawakkaltu ala Allah. Aku serahkan padamu ya Allah, diriku, nyawaku, hartaku, rumah yang tinggal. La haula
tidak ada daya dan kekuatan, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kepada Allah. Berarti doa. Dan kata Rasulullah, dengar baik-baik, doa bisa merubah takdir. La yardul qada illa bidu'a. Ada pengendara mobil bersama keluarganya ke bandara. Terjadilah hujan deras, pohon tumbang. Terlambatlah ini orang naik pesawat. Batallah dia berangkat naik pesawat itu. Tetap ke bandara, tapi udah terlambat. Lalu ikut yang keberangkatan berikutnya. Yang udah ngaji, baca doanya apa? Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terus Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha. Tulis Allahumma, kalau mana kedengeran? Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Itu doa ketika terjadi musibah, huru-hara, kecelakaan, orang meninggal. Setelah hamidallah wastirja, setelah memuji Allah, istirja, baca doa itu. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa artinya? Allahumma jurni, ya Allah berikan pada saya pahala, ujrah. Allahumma jurni, berikan saya pahala fi musibati, terhadap musibah yang berikan pada saya. Wakhluf li, dan gantilah untuk saya khairan, lebih baik, minha, dari yang terjadi itu atau apa yang saya inginkan sebelumnya. Itu doanya Ummu Salamah setelah suaminya wafat saat perang, mendapat suaminya Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan saya pahala dari musibah yang kau berikan pada saya, dan gantilah bagi saya yang lebih baik daripadanya. Ya, itu doanya. Bener, Bu. Setengah jam berikutnya dia terlambat, dengar berita bahwa pesawat itu jatuh di sekitar Cikarang, di kelautan Cikarang, ambruk jatuh. Dia tidak berangkat selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukur, asik. Maka kalau ada kecelakaan, musibah, ketinggalan ibu, jangan marah-marah, jangan misuh-misuh, ojo su. Yakin pada Allah. Hamidakallah wastirja wa du'a. Oh, puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, berat. Selamat, alhamdulillah ya Allah, cuma ban depan yang penyok. Apa namanya? Kak depan yang penyok. Tetap ucapkan alhamdulillah, baru istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Amin. Dan itu juga, Bu, Allah bertanya pada malaikat, wahai malaikatku, kamu telah mengambil nyawa anak itu? Ya, ya Allah. Malaikatku, kau telah mengambil nyawa anak orang itu yang dicintainya? Ya, ya Allah. Terus gimana? Apa pendapatnya? Apa ucapannya? Malaikat menjawab, hamidakallah wastirja. Ya Allah, dia memuji engkau. Hamidakallah, memuji engkau. Alhamdulillah.
Wastirja, lalu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Banallah lahu, bangunkan bagi mereka. Siapa itu? Orang tua dari anak itu. Baitan fil jannah ismuhu, berikan nama rumah itu adalah Baitul Hamd, rumah pujian. Anaknya meninggal, dia muji Allah, maka Allah bangunkan istana di surga bagi bapak ibunya karena menerima kematian putra atau putrinya. Nggak kayak ibu di sono, sini mah udah ngerti, lu ngaji. Ya Allah, punya anak yang mati, tega amat Gusti. Sini mah enggak. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, anakku jadi tabungan ibu ya nak. Gitu. Seneng anak meninggal, bukan seneng karena enak mati loh, enggak. Karena senangnya ada balasan itu. Ya Allah, punya tabungan kita Pak. Kita bikin lagi nanti ya. Kita udah tua. Itu yang ngomong tadi masih muda, Bu. Baru nikah 3-4 tahun yang lalu. Anaknya baru 2 tahun meninggal. Ditanya tuh Allah, malaikat nama Allah, wahai malaikat tuh, kau cabut nyawa anak yang gemes itu? Ya ya Allah. Kau cabut nyawa anaknya orang yang mencintainya itu? Ya ya Allah. Apa katanya? Hamidakallah. Ya Allah, dia memuji engkau. Enggak ngomong jelek, ngomongnya alhamdulillah. Maaf, segala puji bagi Allah. Wastirja, kemudian baru mengucap lalu berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khulufli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepada saya musibah yang berikan pada saya, dan gantilah lebih baik. Langsung Allah ganti istana surga jadi tabungan orang tuanya. Alhamdulillah. Ustaz, dulu waktu anak saya meninggal saya nangis, saya maki-maki, punya anak yang mati. Saya dulu nggak tahu Ustaz. Bertobat. Nanti kalau ada cucu meninggal, hamidakallah. Maaf. Nanti kalau ada anak meninggal, cucu meninggal, ya ucapkan itu. Oke. Doa, ya Allah, jangan sebelah ya. Itu arjini apa arjirni? Allahumma arjirni apa arjirni? Nih dengerin, itu kan 2 kata. Allahumma ujurni atau ujurni atau ijurni sama. Nah ini digabung, Allahumma jurni. Jadi Allahumma ijurni digabung jadi Allahumma jurni. Atau Allahumma ujurni, ijurni sama. Ya Allah, beri saya pahala. Bacaan saya tadi digabung di wasol namanya. Allahumma jurni, Allahumma ijurni atau ujurni. Kalau ujurni bukan fi'il amar. Ujurni, berikan saya pahala. Ujurni, aku kasih beri pahala. Ijurni jatuhnya jadi fi'il amar. Allahumma jurni itu karena mati, hamzahnya Allahumma jurni. Ya Allah, beri saya pahala. Ujroh fi musibati, karena musibah berikan pada saya. Wakhluf li, dan gantilah kepada saya khairan, yang lebih baik minha. Kalau digabung khairan minha, tapi ini kan apa namanya, doa tidak perlu pakai tajwid. Yang lebih baik dari padanya. Oke. Udah. Kesimpulan, bacanya surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, katakan fa inni qarib, aku dekat. Ujibu, aku mengabulkan. Dakwata, doa. Da'i, ad-da'i, orang yang berdoa. Idza da'an, apabila berdoa. 3 kali ya. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa. Sengaja. Waktu kemarin, waktu sekarang akan datang doa terus. Aku mengabulkan doa orang udah berdoa, betul? Bu, aku mengabulkan doa berarti orang udah berdoa. Orang yang berdoa saat ini sedang idadaan apabila berdoa, doa yang akan datang. Sekaligus 3 waktu. Kemarin yang lewat, sekarang yang akan datang. Catat baik-baik. Maka tadi doa itu on time. Jangan nunggu nanti, sekarang. Ada waktu berdoa. Minimal bismillah. Mau makan bismillah minimal. Mau tidur bismillah minimal. Terus ngapain? Every time, semua pekerjaan, every time, ya setiap waktu, anytime, kapan saja. Kemudian overtime, jangan cuma sedikit, jangan sebagian, jangan cuma sebagian, seluruh waktu kalau bisa, lebih. Nggak apa Ustaz, pakai bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa apa aja ngerti Allah. Makanya waktu umroh, ya Bunda masih ingat ya, begitu udah lewat doa selesai, silakan doa masing-masing. Tuh, jadi bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa. Kan biasa kalau dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, selesai. Kemudian berdoa saya pimpin pakai earphone. Jadi mereka dengar doa saya dari earphone, pakai headset, pasang sini dengar suara saya. Sudah selesai doanya, udah habis dibacaan di buku. Bunda ya doa masing-masing. Sampai mana? Sampai di rukun Yamani. Rukun Yamani yang kata Allahu Akbar. Kemudian Rabbana atina. Nah itu doanya. Hanya ikut sekarang yuk. Tanggal 5 Februari Ibunda Agus, mana Bunda Agus? Ikut bersama suami. Dan nanti yang bulan April saya mau ikut juga boleh, ya, gratis ketemu di sana. Kalau ketemu di bandara, kalau ketemu di sana nggak usah bayar. Ustaz, saya udah di Mekah nih umroh, ayo saya temenin, nggak usah bayar. Ya kan ketemu di sana. Apalagi ibu udah dari Tanqim, udah pakai ihram, udah niat ketemu di Ka'bah, udah saya temenin aja tawaf sama sa'i wa ta'ala selesai beres. Ya iya. Saya kan baik. Loh, nemenin, bimbing emang gak baik? Ya iyalah. Tapi saya udah di sana ya, gratis itu. Oke. Bunda yang baik, Allah mengabulkan doa orang berdoa, awal berdoa. Jadi doa itu disengaja, doa itu direncanakan, doa itu terus ya nanti. Jelas? Jangan cuma di awal tahun baru, yo berdoa boleh, tapi jangan cuma itu. Nunggu tahun baru, memaafkan minta maaf, jangan nunggu lebaran. Memaafkan adalah kapan saja, di mana saja, asal punya salah maafkan. Minta maaf, maafkan. Apalagi minta maaf, maafkan. Gak minta juga dimaafkan. 3 Bu, tolong dicatat baik-baik. Bo, balas kebaikan orang dengan bagus, maka dosa ibu akan berguguran.
Minimal tidak dibalas sudah gugur. Bagus. Apalagi balas yang bagus. Ulangi ya. Jangan balas keburukan orang. Kalau balas yang lebih bagus, maka dosa ibu akan berkurang. Yang kedua, iftah yadai ummuka, buka tangan orang tuamu, ibumu. Maksudnya sedekahi, buka kasih nih bu. Jangan sampai dia punya utang dulu. Jangan sampai nunggu kok anak-anak gak ada yang datang, gak ada yang transfer. Jangan sampai dia nunggu dan jangan sampai utang. Maka pintu rezeki akan dibuka terus untuk anak-anaknya. Dan baik pada ibu, orang tuanya, jangan bantah, jangan sakiti hatinya, jangan larang minta apapun. Maka rizkimu akan terus mengalir. Yang ketiga, maafkan semua orang, surga bagimu. Maafin. Suami saya jahat Ustaz, balas yang lebih bagus, nggak apa-apa. Untung dia walaupun jahat, untung ada dia. Kalau nggak, saya nggak punya suami. Walaupun sekarang jahat, alhamdulillah dia punya anak 4 dari saya, masya Allah. Sekarang nikah lagi sama orang lain, biarin, dia juga pengen senang sama orang lain. Terus musim nggak istrinya? Jangan. Dia juga sekarang lagi senang. Dulu saya udah pernah senang sama dia. Udah itu aja. Balas lebih bagus atau nggak usah balas, dosa berkurang. Mendingan mana? Balas yang buruk, diam saja. Ya. Kalau nggak sanggup balas yang bagus, diam saja. Maka dosa akan berkurang. Datangi orang tua, kunjungi orang tua, silaturahmi, buka tangannya, 5. Butuhnya apa? Mulai 5. Oke, saya akan sharing sama adik-adik saya. Adanya ada 4. Mah, terkumpul nih 5 juta. Dari Amin 1 juta, dari Wati 1 juta, dari Indung 1 juta, dari saya 2 juta. Pas 1 juta. Alhamdulillah. Pakai bagus ya, Mah. Pokoknya jangan macam-macam, biar enak. Kalau udah ngasih jangan ngatur. Mau buat apa aja terserah. Udah habis 3 minggu, 2 minggu habis, biarin. Dia senang bagi-bagi. Di Stalin kotak lewat diisi, mau diisi, anak yatim dikasih, orang tetangga anak-anak senang bagi anak-anak, orang lain anak-anak dikasih. Tiap pagi ngasih 1.000, 2.000 anak-anak. Bagi yang senang banget. Terus buat beli makan kucing, tiap pagi ngasih makan kucing, senang. Kalau anak udah ngasih, nggak usah ngurusin lagi. Itu sudah jadi sedekah jariah kamu. Baru seminggu udah habis mama. Lo udah ngasih nggak usah ngatur. Terserah mama. Sekarang minta lagi, enggak mama nggak minta. Cuma lapar udah habis, Kata anak yang ngerti udah ngaji dengan saya ini, baca YouTube-nya ini. Alhamdulillah mama masih aktif. Sedekah saya nggak bisa ke tempat lain. Kalau mama mau sedekah tiap hari. Alhamdulillah. Nyampe nggak ke anak yang ngasih? Nyampe. Kalau kita sedekah sayang, orang tua nggak sayang lagi. Kenapa? Makan dikit, minum dikit, betul? Apa-apa dikit, semuanya dikit. Duitnya banyak, dibagi-bagi. Alhamdulillah. Wa syukru. Asyik. Tak terasa sang anak ternyata udah sedekah lewat tangan emak-emaknya. Terakhir surah Ghafir ayat 60. Surah 40 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan beresolusilah kamu pada Rabb kamu, berdoalah, mintalah pada Rabb kamu, Tuhan kamu, niscaya dikabulkan. Astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Alladzina yastakbirun, dan orang-orang yang sombong, an ibadati,
dalam ibadah padaku sombong orang ibadah tapi nggak mau doa, nggak mau resolusi, hidupnya panjang kurang doa, hidupnya seger sehat nggak kurang doa, nganggapnya kalau saya sehat karena olahraga, saya sehat karena saya puasa. No, sehat Allah yang kasih, betul? Ya orang nggak mati bukan karena kolesterol, sakit bukan kolesterol, ya kolesterol nggak mati, betul? Oh yang ngasih sehat Allah, maka bersyukur pada Allah. Ya Allah, tapi Pak untuk protek, berusaha berolahraga lah sesuai kemampuan. Yang penting rutin. Ingat yang penting jangan sekali-kali malah sakit. Coba ibu 3 bulan gak olahraga, tiba-tiba ikut lari pagi 3 jam, sakit gak nanti sore? Kok tahu Ustaz? Ya udah tua juga. Nggak apa-apa, biar tua tetap ganteng. Tetap bukan itu, tetap gagah. Kalau ganteng diluntur, gagah berkurang. Satu Bu, yaitu berdoa Allah. Tapi kalau dia nggak berdoa, orang sombong, kata ayat Al-Quran itu apa? Sayadkhuluna jahannam. Allah akan masukkan surga dengan hina. Naudzubillah min. Udah catat itu, udah catat kan? Surah 40 ayat 60, surah Ghafir ayat 60. Terima kasih. Kalau begitu doa setiap waktu, kapan saja, di mana saja, karena di mana saja, kapan saja kita bisa mati. Maka persiapkan satu, ingat kematian. Yang kedua adalah ahsanuhum istidadan. Iya benar, persiapkan untuk kematian itu dengan bekal yang banyak, ya. 5 ba'dahu ahsanuhum tidak 5 ba'dahu, ya. Persiapkan untuk mati itu dengan bekal yang banyak sebelum dia mati. Ingat Allah kematian, dan ingat kematian membawa siapkan dengan bekal yang paling indah, salah satunya doa. Ya sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan saya matinya husnul khatimah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Al-Ikram, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Salam salimna, ya Tawwab tub alaina, ya Ghaffar ighfir lana, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wahai Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Hidup sendiri, dengan rahmat-Mu kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Sayangi, cintai kami ya Allah. Hindarkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah. Hindarkan kami ya Allah dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Hindarkan kami ya Allah dari orang-orang teman-teman yang tidak baik ya Allah. Hindarkan kami dari tetangga yang tidak baik ya Allah. Hindarkan kami dari penyakit yang berat yang tak sanggup pikulnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sanggupkan kami menerima apapun yang Kau takdirkan dengan kasih sayang dan cinta-Mu, dengan ridha-Mu. Ya Allah ya Rabbana, yang sedang sakit sembuhkan ya Allah, yang kekurangan Kau cukupkan ya Allah, yang sedang kuliah sekolah Kau mudahkan semuanya ya Allah, sehingga mudah mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang manfaat, dan amal yang diterima ya Allah. Yang sedang punya masalah tuntaskan ya Allah. Yang belum ada jodoh, Kau sudah cukup berikan jodoh ya Allah. Yang dari kerja berikan pekerjaan ya Allah. Yang sudah bekerja, perbaiki pekerjaannya dan rezekinya ya Allah. Dan yang masih Engkau uji dengan sakit, segera Kau sembuhkan. Yang Kau uji dengan kesulitan, Kau segera mudahkan. Dan apapun ya Allah Kau mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla.
untuk kami dan mudahkan semua urusan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghafur amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf dan sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika